wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini kita akan lanjutkan mulai perkuliahan mengenai algoritma pemrograman dan struktur data. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar untuk pemrograman. Jadi nanti kalian dituntut untuk mampu menguasai atau memahami materi mengenai algoritma pemrograman ini untuk sebagai dasar membuat suatu program dasar nanti untuk kedepannya. Mengingat sesuai dengan prodi kalian, yaitu sistem komputer, di mana nanti produk akhirnya kalian dituntut untuk mampu membuat suatu produk robot, di mana untuk menjalankan robot perlu adanya sebuah program. Nah, pada pertemuan kali ini saya sampaikan terlebih dahulu untuk RPS atau rencana pembelajaran semester yang nanti akan dipelajari selama 1 semester ke depan. Oke, kalian perhatikan dulu untuk video di monitor, ya. Baik ya. Jadi materi kali ini adalah mengenai flowchart, ya. Mengenai flowchart, kalian perhatikan di layar monitor. Sebelumnya kalian perhatikan video berikut. Definisi flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah sebuah definisi algoritma perpelatihan yang menggunakan aliran flow dan proses di dalam suatu program secara logika. Ada berbagai jenis flowchart dan yang akan dibahas di sini adalah program flowchart atau diagram alir program. Simbol-simbol dalam flowchart memiliki makna yang berbeda. Simbol-simbol tersebut memiliki simbol berbentuk elips bernama simbol terminator yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri sebuah flowchart atau algoritma. Simbol berbentuk segi enam. Pertama, simbol declaration yang berfungsi untuk menunjukkan proses inisialisasi variabel atau pemberian dari awal pada sebuah variabel. Simbol berbentuk jejer linear bernama simbol input-output atau simbol data, berfungsi untuk menunjukkan input-output data yang dilakukan oleh user secara manual. Simbol berbentuk persegi panjang bernama simbol proses, berfungsi untuk menunjukkan proses yang dilakukan oleh mesin komputer. Simbol berbentuk bulat empat bernama simulation, berfungsi untuk menunjukkan proses pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Untuk menemukan semuanya digunakan simbol arah panah bernama simbol loop yang bertujuan untuk menunjukkan arah aliran. Nah, ya. Jadi tadi sudah saya tampilkan mengenai flowchart, simbol-simbol flowchart ada 6, ya. Yang pertama adalah simbol terminator, ya, di mana simbol terminator tadi disimbolkan dengan simbol elips, ya, untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Kemudian yang kedua adalah simbol persegi yang melambangkan tadi merupakan suatu proses. Kemudian input disimbolkan dengan simbol jajaran genjang tadi. Lalu ada segi 6 itu untuk preparation, memberikan inputan dengan nilai yang sudah ada. Dan yang terakhir tadi adalah simbol anak panah yang menunjukkan arah suatu flowchart. Nah, jadi apa sih sebenarnya flowchart itu? Jadi flowchart di sini adalah bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi nanti di sini kalian membuat suatu rancangan program, tapi menggunakan gambar, ya, atau simbol. Aturan-aturannya bagaimana? Ini aturan-aturannya, ya. Yang pertama adalah harus digambar dari atas ke bawah, ya. Harus digambar dari atas ke bawah dan mulai dari kiri suatu halaman. Berarti nanti kalian menggambarnya itu harus mulai dari atas ke bawah. Jika tidak cukup, nanti kalian bisa menggambarnya dari mulai kiri ke arah kanan, gitu ya. Kemudian yang kedua, kegiatan di dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas, ya, harus ditunjukkan dengan jelas.
Yang ketiga, harus tunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhir. Lalu yang ketiga, masing-masing kegiatan di dalam aliran sebaiknya digunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan. Jadi di dalam simbolnya nanti itu harus ada kata-kata, ya, harus ada kata-kata yang menerangkan suatu pekerjaan. Yang kelima, masing-masing kegiatan dalam flowchart harus disusun secara urut. Jadi kalian membuatnya harus urut, ya, jangan teracak-acak, ya. Oke, lanjut. Ini ada simbol-simbolnya, ada 3. Yang pertama adalah simbol flow atau arus, ya, penghubung antar proses. Kemudian yang kedua lingkaran, ya, bukan elips, ya. Lingkaran itu adalah konektor jika nanti kalian membuat suatu flowchart. Apabila dalam satu halaman, dalam setengah halaman itu tidak cukup kalian menggambarnya dari atas sampai ke bawah, kalian boleh menggambarnya kembali di seberangnya, gitu ya. Kemudian ada simbol offline konektor di 5. Misalnya nanti kalian sudah membuat flowchart dari kiri ke kanan penuh satu halaman, ternyata masih belum selesai dengan flowchartnya, maka gunakan simbol segi 6 ini, namanya offline konektor. Kemudian ada lagi simbol processing. Nah, ada 5, ada proses, decision, verified process, terminal, dan manual input. Yang sering digunakan adalah proses, karena suatu flowchart itu harus ada proses di dalamnya. Simbolnya adalah segi 4. Kemudian yang keempat itu adalah decision, memungkinkan kondisi di mana nanti memungkinkan adanya aksi. Jadi nanti di dalam decision ini akan menghasilkan suatu keputusan benar atau tidak, ya atau salah, ya atau tidak, ya. Kemudian segi 6 verified proses ini mirip seperti inputan, cuma sudah ada nilainya. Kemudian terminal digunakan untuk memulai dan mengakhiri suatu flowchart. Lalu ada manual input jika inputannya itu dimasukkan melalui program keyboard. Jadi inputannya melalui keyboard, kalau misalnya nanti masukkan program. Lalu ada lagi simbol selanjutnya, itu adalah simbol input output. Ada 3, ya, input output bisa jenjang. Lalu ada dokumen, dan yang terakhir adalah disk and online storage. Contoh flowchart. Nah, ini contohnya. Ada soal buat flowchart untuk menggunakan 2 buah bilangan benar. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya kalian tulis dulu judulnya. Setelah itu baru kalian kerjakan seperti ini. Pertama, kalian siapkan simbol terminator, dimulai, ya. Kemudian simbol input secara berjenjang, dituliskan input bil A, input bil B. Lalu ada simbol persegi panjang, dituliskan jumlah sama dengan bil A plus B. Lalu simbol output sama, antara input sama output ini sama, ya. Yang terakhir diakhiri dengan simbol terminator selesai. Oke, baik. Dari sini mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, Pak. Iya, silakan. Saya mau mempertanyakan untuk penggambaran flowchart itu bisa 1 halaman penuh, Pak? Ya, baik, terima kasih ya. Tadi dengan Mbak siapa? Ayu. Oke, dengan Mbak Ayu, ya. Jadi nanti untuk menggambar suatu flowchart, tadi sudah saya jelaskan di penjelasan tadi, ya. Maka kalian harus menggambarnya dimulai dari kiri ke kanan. Dari kiri itu dari kiri atas, ya, dari kiri ke atas turun ke bawah. Nanti kalau nggak misalnya tidak muat flowchartnya, kalian bisa menjadikan dengan simbol konektor, ya. Dari simbol apa? Lingkaran, ya. Kemudian dilanjutkan ke sampingnya, ya, sampai selesai. Itu, ya. Untuk lebih jelasnya di sini saya tunjukkan untuk penggambarannya bagaimana. Tadi ada sesuai pertanyaan dari Mbak Ayu tadi, ya. Dari Mbak Ayu tadi pertanyaannya adalah menggambarnya bagaimana untuk menggambar suatu flowchart yang penuh. Jadi menggambarnya ibaratnya di sini adalah halamannya, ya.
ini adalah halamannya. Jika nanti kalian ingin membuat flowchart, maka nanti pertama tentunya kalian harus menggambar dari sini. Seandainya nanti flowchartnya itu penuh ya, flowchartnya penuh. Yang pertama kalian menggambar dari sisi kiri atas, ini mulai. Kemudian inputan seperti ini. Kemudian baru ini anak-anak yang melakukan panah-panahnya. Kemudian proses. Nah, jika seandainya tidak mencukupi flowchartnya, maka kalian harus tambahkan simbol konektor berbentuk lingkaran seperti ini. Kemudian kalian tambahkan label misalnya A. Kemudian untuk menyambungkan di tampilan berikutnya, maka di sampingnya kalian lanjutkan di sini A, sini ya, simbol konektor lagi A. Lalu melanjutkan kembali flowchartnya. Jika tidak muat lagi, harus membuat di halaman selanjutnya, maka kalian tambahkan simbol konektor seperti ini. Ya, kalian beri simbol B. Maka simbol B nanti kalian akan gambar di halaman yang kedua. Halaman yang kedua dia, ini misalnya halaman pertama, ini halaman kedua. Maka halaman kedua ini kalian tambahkan di sini. Nah, ini ya, ini tabelnya B. Nah, dan seterusnya. Oke, baik, itu ya Mbak Ayu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih bingung dari apa yang ditanyakan tadi? Oke, baik, terima kasih. Oke, dengan demikian kita tidak ada yang ditanyakan. Kesimpulan yang bisa kita tarik pada perkumpulan hari ini adalah dalam membuat flowchart itu harus runtut. Jadi untuk membuat flowchart itu kalian harus runtut, harus urut, mulai dari awal sampai akhir. Urutannya tidak boleh acak-acakan ya. Jadi membuatnya harus urut dan logis. Baik, jika tidak ada lagi ditanyakan untuk perkuliahan pada siang hari ini saya akan sekian. Bila diberikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya jelaskan mengenai RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Algoritma dan Struktur Data 1 pada program studi Sistem Komputer. Baik, pada rencana pembelajaran semester kali ini di sini CPL yang saya tunjukkan, saya jelaskan adalah yang pertama CPL Prodi. CPL 1 adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Kemudian CPL 2 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang ketiga menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan dan mengembangkan serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian pada CPMK-nya di sini ada 3 yang saya tentukan. Yang pertama adalah mampu menginterpretasikan dan mendesain suatu aplikasi program. Kemudian yang kedua, CPMK yang kedua, mampu menentukan dan membuat desain suatu aplikasi program. Kemudian pada CPMK yang ketiga, mampu membangun suatu aplikasi program. Sub CPMK yang saya tentukan dalam mata kuliah ini yang pertama adalah mampu menginterpretasikan dan mendesain program menggunakan algoritma, flowchart, dan pseudocode. Sedangkan pada sub CPMK yang kedua adalah mampu menguasai teknik pemrograman dasar menggunakan perkondisian, perulangan, array, prosedur, dan fungsi. Sedangkan pada sub CPMK yang ketiga, di sini saya tentukan mampu membangun pemrograman tingkat lanjut melalui sorting, searching, dan rekursif. Berikut saya tunjukkan korelasi antara CPMK dengan sub CPMK. Antara CPMK 1 ini saling berkorelasi dengan sub CPMK yang kedua dan ketiga. Demikian juga pada CPMK yang kedua. Ini berkorelasi dengan sub CPMK yang kedua dan ketiga.
Sedangkan pada CPMK ketiga ini berkorelasi dengan sub CPMK pertama dan sub CPMK yang kedua. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dipelajari mahasiswa yang membutuhkan tentang algoritma, dijadikan dasar untuk melakukan analisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan logika yang diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman. Kemudian yang dibahas dalam mata kuliah ini itu ada 6. Yang pertama adalah pengenalan algoritma, flowchart, pseudocode. Kemudian yang kedua perkondisian perulangan. Yang ketiga array dan bentuk-bentuknya. Yang keempat prosedur dan fungsi. Yang kelima adalah sorting dan searching. Dan yang terakhir adalah rekursif. Berikut saya tunjukkan pula untuk referensi atau pustaka. Yang pertama adalah dari Rinaldi Munir, dan yang kedua dari Abdul Qadir. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar di sistem komputer, sehingga mata kuliah ini belum memiliki mata kuliah prasyarat. Mata kuliah ini nantinya juga akan menjadi prasyarat mata kuliah yang ada di semester atasnya. Kemudian RPS di sini saya tentukan ada beberapa bagian. Yang pertama pada minggu pertama sampai ketiga, di sini menggunakan sub CPMK yang pertama. Ya, indikatornya adalah mampu untuk menampilkan, ya, mampu untuk membuat dan menampilkan algoritma, kemudian flowchart dan pseudocode. Lalu yang berikutnya adalah menjelaskan aturan dalam membuat algoritma, flowchart dan pseudocode. Kemudian untuk kriteria dan tekniknya, ketepatan dan penguasaan. Tekniknya adalah diskusi materi. Kemudian untuk bentuk pembelajaran luring, di sini saya terapkan metode ceramah, diskusi dan praktek dengan waktu 2x50 dikali 3 SKS. Kemudian untuk daringnya ini adalah memberikan materi dan tugas yang di-share melalui aplikasi LMS Edlink. Berikut untuk linknya. Kemudian untuk materi pembelajarannya ada pengantar algoritma, mengenal bentuk struktur algoritma, mengenal bentuk algoritma menggunakan flowchart, menggunakan pseudocode, dan studi kasusnya. Lalu untuk bobot penilaiannya di sini saya tentukan 15%. Kemudian pada pertemuan keempat dan kelima ini masuk ke sub CPMK yang kedua, yakni mampu menguasai teknik pemrograman menggunakan perkondisian, perulangan, array, prosedur, dan fungsi. Untuk pertemuan 4 dan 5 ini saya menjelaskan mengenai perulangan dan perkondisian. Lalu untuk kriterianya adalah ketepatan dan penguasaan. Kemudian berikutnya adalah bentuk non-tesnya adalah diskusi materi. Metodenya ceramah, diskusi, dan praktek. Diberikan waktu selama 2x50 menit dikali 2 kali pertemuan. Lalu materinya sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu di-share melalui LMS Edlink. Materi yang saya sampaikan mengenai pengantar perkondisian, bentuk-bentuk perkondisian, pengantar perulangan dan bentuk-bentuk perulangan serta studi kasusnya. Adapun untuk bobot penilaiannya adalah 20%. Kemudian pada pertemuan ke-6 ini masih masuk ke sub CPMK yang kedua, di mana di pertemuan ke-6 ini akan saya jelaskan mengenai array dan bentuk-bentuknya. Kriterianya ketepatan dan penguasaan, sedangkan bentuk non-tesnya adalah diskusi materi. Metodenya ceramah dilaksanakan 1 kali 2 kali 50 menit. Lalu untuk materinya dan tugas itu di-share melalui Edlink. Kemudian bobot penilaiannya di sini adalah saya berikan bobotnya sebesar 15%. Kemudian pada pertemuan ke-7 ini masih sub CPMK yang kedua, saya jelaskan prosedur dan fungsi. Adapun kriterianya adalah ketepatan dan penguasaan. Kemudian bentuk non-tesnya adalah diskusi materi. Untuk bentuk pembelajarannya adalah luring dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan praktek. Sedangkan untuk daringnya ini saya mengirimkan materi dan tugas yang saya share melalui Edlink sebagai berikut. Untuk materinya ada prosedur, pengantar fungsi, dan studi kasusnya. Untuk bobot penilaiannya adalah 10%.
Kemudian pada pertemuan ke-8 saya rencanakan untuk melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Untuk pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-12 ini baru masuk ke sub CPMK yang ketiga, yakni mampu membangun pemrograman tingkat lanjut menggunakan sorting, searching, dan rekursif. Pada pertemuan antara 9 sampai 12 di sini saya jelaskan mengenai sorting dan searching. Untuk bentuk pembelajarannya kriterianya adalah ketepatan dan penguasaan, sedangkan bentuk non-tesnya ini ada diskusi materi dan presentasi. Kemudian untuk bentuk pembelajaran secara luring, di sini saya tentukan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan praktek. Dilaksanakan 4 kali pertemuan selama 2 kali 50 menit. Kemudian untuk materinya, di sini saya upload beserta tugas melalui Edlink. Untuk materinya yang dibahas diantaranya adalah definisi sorting, bubble sort, selection sort, insertion sort, kemudian studi kasus pertama, definisi searching, sequential searching, dan binary searching, serta studi kasusnya. Bobot penilaiannya di sini saya tentukan 20%. Kemudian untuk pertemuan ke-13 dan ke-14 ini masih masuk ke sub CPMK yang ketiga, yakni mampu membangun pemrograman tingkat lanjut melalui sorting, searching, dan rekursif. Di mana pada pertemuan ini saya menjelaskan mengenai rekursif. Untuk untuk penilaiannya ya, kriteria dan tekniknya di sini kriterianya adalah ketepatan dan penguasaan mahasiswa, sedangkan bentuk non-tesnya adalah diskusi materi. Untuk bentuk pembelajaran secara luring, ini saya lakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan praktek selama 1 kali pertemuan sebanyak 2 kali 50 menit. Sedangkan untuk materinya saya share melalui Edlink serta tugasnya. Bobot penilaiannya saya tentukan 10%. Kemudian bobot penilaiannya saya tentukan 15% pada pertemuan ke-13 sampai ke-14. Kemudian pada pertemuan terakhir di sini masuk ke sub CPMK yang ketiga, di mana di sini saya jelaskan mengenai bagaimana membangun aplikasi program sederhana. Karena di sini saya tuntut untuk mahasiswa mampu membuat program sederhana untuk nantinya dipresentasikan pada saat evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester. Untuk pertemuan ke-15 di sini saya berikan bobot penilaian 5%. Kemudian selanjutnya untuk rubrik penilaiannya di sini saya tentukan ada 5, yakni A sampai E, di mana nilai A itu memiliki skor nilai 85 sampai 100, B 75 sampai 84, C 65 sampai 74, D 55 sampai 64, E 0 sampai 54. Deskripsi atau indikator kerja dari masing-masing grade ini tentunya berbeda. Jika mahasiswa nanti memperoleh nilai A, berarti dapat dikatakan mahasiswa mampu melakukan analisis dengan sangat baik, kemudian menuangkan analisis tersebut dalam studi data, mampu mengimplementasikan studi data ke dalam bahasa pemrograman, dan mampu melakukan presentasi dengan baik. Sedangkan kalau nilainya B berarti deskripsi atau indikator kerjanya dapat melakukan analisis dengan baik. Kemudian untuk yang kedua, mampu menuangkan analisis tersebut ke dalam studi data, mampu mengimplementasikan studi data ke dalam bahasa pemrograman, mampu melakukan presentasi dengan cukup baik. Adapun jika mahasiswa memperoleh nilai C, deskripsi atau indikator kerjanya adalah mampu melakukan analisis dengan cukup baik, kemudian untuk analisis ke dalam studi data serta mengintegrasikan studi data ini juga sama dengan grade A dan B, memiliki kemampuan, sedangkan untuk presentasinya ini cukup baik. Untuk melakukan presentasi ini memiliki kemampuan cukup baik. Jika mahasiswa memperoleh nilai D, maka indikator kerjanya berarti mahasiswa itu kurang mampu melakukan analisis dengan baik. Kurang mampu. Lalu untuk analisis ke dalam studi data dan juga implementasi studi data ke dalam bahasa pemrograman juga masih kurang mampu. Untuk presentasinya juga kurang baik, ya. Jadi
nilai D seperti itu. Untuk nilai E berarti nilai yang paling rendah ini rata-rata untuk keempat poin itu tidak mampu dilakukan oleh mahasiswa. Demikian untuk rencana pembelajaran semester pada mata kuliah algoritma dan struktur data saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.